Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yaitu tentang desain pembelajaran berbasis kebutuhan. Yang pertama yaitu pengertian dari kebutuhan belajar, di mana kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia dengan kehidupannya demi mencapai suatu hasil atau tujuan yang lebih baik. Sedangkan belajar adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang mengubah seseorang yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak baik menjadi baik, yang tidak pantas menjadi pantas. Jadi, pengertian identifikasi kebutuhan belajar adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk meneliti dan menentukan hal-hal yang diperlukan dalam belajar dan hal-hal yang dapat membantu tercapainya tujuan belajar itu sendiri. Baik itu proses belajar yang berlangsung di lingkungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Yang selanjutnya yaitu tujuan, di mana identifikasi kebutuhan belajar bertujuan antara lain untuk melibatkan dan memotivasi peserta didik agar kegiatan belajar dirasakan sebagai bagian dari kehidupan dan mereka merasa memilikinya. Di mana identifikasi kebutuhan belajar dapat dilakukan sebagai 3 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu peserta didik didorong untuk menyatakan kebutuhan belajar berupa kompetensi tertentu yang ingin mereka miliki dan diperoleh melalui kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu peserta didik didorong untuk mengenali dan mendayagunakan lingkungan sebagai sumber belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar. Yang ketiga yaitu peserta didik dibantu untuk mengenali dan menyatakan kemungkinan adanya hambatan dalam upaya memenuhi kebutuhan belajar, baik yang datang dari dalam maupun yang datang dari luar. Selanjutnya yaitu fungsi dan peranan. Analisis kebutuhan merupakan alat yang konstruktif dan positif untuk melakukan perubahan. Perubahan yang didasarkan atas logika yang bersifat rasional. Perubahan fungsional yang dapat memenuhi kebutuhan kelompok dan individu. Metode need assessment dibuat untuk bisa mengartikan tandem yang terjadi dalam pembelajaran siswa dari apa yang diharapkan dan apa yang sudah didapat. Selanjutnya yaitu need assessment menurut Morrison. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan yang relevan dengan pekerjaan atau tugas sekarang, yaitu masalah apa yang mempengaruhi hasil pembelajaran. Yang kedua yaitu mengidentifikasi kebutuhan jarak yang terkait dengan finansial, keamanan, atau masalah lain yang mengganggu pekerjaan di luar lingkungan pendidikan. Yang ketiga yaitu menyajikan prioritas-prioritas untuk memilih tindakan. Yang keempat yaitu memberikan data dasar untuk menganalisis efektivitas pembelajaran. Analisis kebutuhan menurut Morrison. Yang pertama yaitu kebutuhan normatif, yaitu membandingkan peserta didik dengan nilai standar nasionalnya. Yang kedua yaitu kebutuhan komparatif, yaitu membandingkan peserta didik antara satu kelompok dengan kelompok lain. Yang ketiga yaitu kebutuhan yang dirasakan, hasrat atau keinginan yang dirasakan masing-masing peserta didik yang perlu meningkat. Kebutuhan ini menunjukkan tandem antara tingkat keterampilan atau yang nampak dengan yang dirasakan. Cara terbaik untuk identifikasi kebutuhan ini yaitu dengan cara wawancara. Kebutuhan yang diekspresikan. Kebutuhan yang dirasakan seseorang mampu diekspresikan dengan seseorang itu, misalnya penerapan pembelajaran baru. Yang kelima yaitu kebutuhan insidentil, yaitu faktor negatif yang muncul di luar dugaan yang sangat berpengaruh, misalnya bencana alam. Selanjutnya yaitu langkah-langkah need assessment menurut Glasgow. Langkah yang pertama yaitu tahap pengumpulan informasi.
Dalam tahapan ini, seorang desainer harus bisa memahami dan mengumpulkan informasi dari para siswa. Cakupan pengumpulan informasi bisa beragam, seperti karakteristik siswa, kemampuan personal, dan problematik di dalam pembelajaran. Tahap yang kedua yaitu tahapan informasi kesenjangan. Menurut Kaufinan, mengidentifikasi kesenjangan yaitu dengan menggunakan metode organization elemen model, yang dimana dalam metode ini menjelaskan adanya 5 elemen yang saling berkaitan, dimulai dari input, proses, produk, output, dan outcome. Yang keempat yaitu analisis performa. Tahapan ini dilakukan setelah desainer memahami berbagai informasi dan mengidentifikasi kesenjangan yang ada. Yang keempat yaitu mengidentifikasi hambatan dan sumber. Dalam tahapan ini, pelaksanaan dalam suatu program berbagai kendala bisa muncul sehingga dapat berpengaruh terhadap kelancaran suatu program. Yang kelima yaitu identifikasi karakter siswa. Tahapan ini merupakan proses pengidentifikasian masalah-masalah siswa, karena tujuan utama dalam desain pembelajaran adalah memecahkan berbagai masalah yang dihadapi siswa. Yang keenam yaitu identifikasi tujuan. Mengidentifikasi tujuan merupakan salah satu tahapan penting yang ada di dalam need assessment, karena mengidentifikasi tujuan merupakan proses penetapan kebutuhan yang dianggap mendesak untuk dipecahkan sesuai dengan kondisi, karena tidak semua kebutuhan menjadi tujuan. Yang ketujuh yaitu menentukan permasalahan. Tahapan ini adalah tahapan akhir dari proses analisis, yaitu menuliskan pernyataan adalah sebagai pedoman dalam penyusunan proses desain instruksional. Langkah-langkah need assessment menurut Marison. Langkah yang pertama yaitu perencanaan. Yang perlu dilakukan adalah membuat klasifikasi siswa, siapa yang terlibat dalam kegiatan dan cara pengumpulannya. Yang kedua yaitu pengumpulan data. Perlu dipertimbangkan besar kecilnya sampel dalam penyebarannya atau distribusi. Yang ketiga yaitu analisis data. Setelah data terkumpul, kemudian data dianalisis dengan pertimbangan seperti ekonomi, ranking, frekuensi, dan kebutuhan. Yang keempat yaitu membuat laporan akhir. Dalam sebuah laporan analisis, kebutuhan mencangkup 4 bagian, yaitu analisis tujuan, analisis proses, analisis hasil, dan penjelasan singkat, rekomendasi yang terkait dengan data. Langkah-langkah dalam mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran menurut Atwi Suparman. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi kesenjangan hasil presentasi saat ini. Untuk memperoleh data tersebut menggunakan cara membaca laporan tertulis observasi, wawancara, dan angket dan dokumen. Yang kedua yaitu sebelum mengambil tindakan pemecahan masalah, kesenjangan tersebut harus dinilai terlebih dahulu dari segi tingkat signifikan pengaruhnya, luas ruang lingkup, dan pentingnya peranan kesenjangan terhadap masa depan lembaga atau program. Langkah yang ketiga dibagi menjadi 3 langkah. Yang pertama menganalisis kemungkinan penyebab kesenjangan melalui observasi, wawancara, analisis logis. Yang kedua memisahkan kemungkinan penyebab yang tidak berasal dari kekurangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk diserahkan penyelesaiannya kepada pihak lain. Yang ketiga yaitu mengelompokkan kemungkinan penyebab yang berasal dari kekurangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap tertentu untuk diteruskan ke langkah yang keempat. Langkah yang keempat yaitu menginterview siswa untuk memisahkan antara yang sudah pernah dan yang belum pernah memperoleh pendidikan. Bagi yang sudah berpendidikan melanjutkan ke langkah 5 dan bagi yang meneruskan ke langkah yang ke-8. Langkah yang kelima yaitu bagi peserta yang sudah berpendidikan. Pada langkah ini dikelompokkan lagi menjadi peserta yang sering mengikuti pendidikan menuju ke langkah yang 6 dan yang jarang mengikuti pendidikan melanjutkan ke langkah yang ke-7. Langkah yang ke-6 yaitu kelompok yang sudah sering mendapat pendidikan diberi umpan balik atas kekurangannya dan diminta untuk mempraktikkan kembali sampai melakukan tugasnya seperti yang diinginkan.
Yang ketujuh yaitu bagi kelompok yang masih jarang mengikuti pendidikan diberi kesempatan lebih banyak untuk berlatih kembali. Ini perlu disurvei dari dekat agar mencapai yang diinginkan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.